Salam konsumen. Menggugat, menggugat, menggugat. Tahukah saudara bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum? Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum. Hal ini berarti selama ini konsumen selalu tidak mendapatkan kepastian hukum dalam bertransaksi baik barang dan jasa. Siapa yang disebut konsumen? Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK, konsumen adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berarti dalam hal ini, seperti seorang pengusaha mobil taksi tidak disebut sebagai konsumen. Karena memang pada awalnya pengusaha taksi membeli barang itu mobil namun diperdagangkan kembali atau disewakannya. Itu tidak disebut konsumen. Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 07 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang dikatakan konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian, siapa yang disebut pelaku usaha? Pelaku usaha bukan orang yang banyak duit. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi pelaku usaha itu baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pedagang sayur atau pedagang kaki lima disebut pelaku usaha walaupun dia tidak berbadan hukum. Dan konsumen perlu mendapatkan sayur yang higienis, yang tidak meracuni dirinya ketika mengkonsumsi sayur tersebut. Bagaimana pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK 07 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, apa yang dimaksud dengan pelaku usaha? Pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Apa saja hak-hak konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang dan atau jasa.
hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian, hak untuk didengar pendapat dan keluarnya atas barang dan atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Pasal 31 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan mengatakan pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data dan atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Dalam hal ini kita bisa mencontohkan debt collector yang hobi menarik paksa kendaraan konsumen atau objek jaminan fidusia yang berada di bawah kekuasaan debitur atau konsumen adalah pihak ketiga. Ayat 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan dalam hal konsumen memberikan persetujuan tertulis dan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Di sini kita bisa menambahkan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kita bisa merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 yang menyatakan pasal 15 ayat 2, pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, kalau konsumen tidak memberikan secara sukarela kendaraannya, stop penarikan, pihak pelaku usaha atau perusahaan pembiayaan bisa melanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan mobil yang menunggak tersebut. Ayat 3. Dalam hal pelaku usaha jasa keuangan memperoleh data dan atau informasi pribadi seseorang dan atau sekelompok orang dari pihak lain dan pelaku usaha jasa keuangan akan menggunakan data dan atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun termasuk pelaku usaha jasa keuangan. Jadi persetujuan dari debitur atau konsumen sangat perlu. Kemudian dalam pasal 8 UU PK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut sangat berjibun banyaknya. Mulai dari pasal 17 sampai pasal 10, pelaku usaha yang dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa. Tentu saja yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan yang kita kenal dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI, atau yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan
Kemudian pasal 9, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah. Pasal 10, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Pasal 12, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan. Pasal 13, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi setiap janji yang memberikan hadiah wajib ditunaikan oleh pihak pelaku usaha. Pasal 14, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian dilarang untuk A. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan. B. Mengumumkan hasil yang tidak melalui media massa. C. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan dijanjikan. D. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. Pasal 15, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Dalam pasal 15 ini mungkin banyak ditujukan kepada konsumen barang, bukan jasa. Karena yang namanya barang kalau kita konsumsi seperti minuman dan makanan bisa menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen, termasuk barang yang tidak bisa dimakan atau dikonsumsi. Pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Mungkin pasal ini sangat cocok dengan cara transaksi online seperti Lazada dan yang lain-lain yang pesanannya melalui handphone. Pasal 17, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan, tentu saja yang mengelabui konsumen. Kemudian mengelabui jaminan garansi terhadap barang atau jasa. Kemudian memuat informasi yang keliru dan juga tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa. Juga mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Yang paling vital, pelaku usaha periklanan dilarang melanggar etika atau ketentuan perundang mengenai periklanan. Jadi kembali kepada awal bahwa konsumen perlu mendapatkan kepastian hukum. Namun sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK, berarti konsumen banyak yang dicederai atau hak-hak konsumen dikangkangi oleh pihak pelaku usaha yang nakal. Konsumen menggugat.